Perkenalkan terlebih dahulu, mungkin ini adalah pertama kali Bante diundang untuk memberikan sharing Dhamma. Nama Bante adalah Biku Subaro. Jadi mudah ya, karena sering dibacakan Subaro, Subaroca. Jadi terima kasih, Bante selalu didoakan, ya. Nah, dan juga Bante minta maaf sebelumnya, mungkin pengharapan Ibu Bapak sekalian dengan penyampaian topik hari ini yang berjudul Nasihat-Nasihat Kesembuhan. Tentu mungkin ada beberapa dari Ibu Bapak sekalian membayangkan, oh Bante akan menjabarkan mungkin satu sutta yang berkaitan dengan kesehatan atau apa. Contoh misalnya mungkin Bojjhanga Parita. Atau juga Cinna Panjara. Atau juga Buddha Manggala Atthagata. Atau juga Attanatya Parita, atau juga dan sebagainya, banyak. Karena dalam literatur itu banyak sekali ya, sutta-sutta yang memberikan manfaat-manfaat ya. Tidak hanya beberapa sutta yang terdapat di literatur Tipitaka itu ya. Semua sutta memberikan manfaat. Jadi pengharapan Bante, Ibu Bapak sekalian tidak kecewa ya. Nah, tetapi dengan nanti menyimak apa topik dari nasihat-nasihat kesembuhan ini, mungkin nanti Bapak Ibu sekalian akan memperoleh kesimpulannya sendiri. Memang Parita Gata yang tadi disebutkan memang memiliki satu kedahsyatan, kemujarapan, kesaktian, keampuhan. Tapi Bante sendiri tidak tahu bagaimana prosesnya. Ibu Bapak sekalian ada yang tahu prosesnya? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu ya. Tapi kalau dibacakan itu senang nggak? Senang ya, apalagi lagi sakit ya. Senang. Jadi yang ingin Bante sampaikan, seperti yang kita ketahui dan selalu diingatkan oleh Guru Agung Buddha, bahwa di dunia ini terdapat banyak sekali bahaya-bahaya. Ya. Dan Guru Agung Sang Buddha menyatakan ada 4 bahaya. 1 bahaya kelahiran. Ya. 2 bahaya ketuaan, usia tua. 3 bahaya penyakit. Dan 4 bahaya kematian itu sendiri. Cattarimani pikawe bayani katamani cattari. Jati bayang, jara bayang, biadi bayang, marana bayang. Imaniko pikawe cattari bayaniti. Nah, inilah 4 bahaya. Kenapa Bante sebut kelahiran itu bahaya? Ibu Bapak sekalian, kalau kita boleh memilih saat ini kelahiran, mungkin kita ingin lahir menjadi anak orang kaya. Menjadi mungkin putra mahkota dari suatu kerajaan. Atau mungkin juga menjadi pemimpin yang termasyhur. Tetapi kelahiran kita, kita lihat ya dalam beragam, ada berbagai macam. Ada yang lahir di keluarga yang memang mampu, mapan, ada yang kurang mapan. Ada lahir yang dengan kondisi fisik yang normal, ada kondisi fisik yang
Tidak normal. Kalau memang boleh diminta, minta yang mana? Pasti semua setuju ya. Pasti milihnya yang baik-baik. Tetapi bahaya kelahiran ini tidak bisa kita minta. Dan begitu lahir, kita harus menjalani proses itu. Nah inilah satu bahaya dari kelahiran. Ya. Yang kedua adalah bahaya dari usia tua. Walaupun kita sehat walafiat, tapi begitu kita lahir, kita tumbuh berkembang, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, yang tidak bisa kita hindari adalah usia tua. Begitu usia tua, Bante tanya ya pada ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah tua. Kalau dulu mungkin melihat satu kali yang mungkin jaraknya 1 meter, lompat ya. Ketika muda ya, langsung lompat. Tetapi begitu dengan usia tua, berani lompat? Malu Bante. Kalau nyampe, kalau nggak nyampe, kecebur. Wah, itu yang memalukan Bante. Tua-tua kecebur. Wah, apalagi anyut sampai jauh ya. Nah, itu. Jadi dengan proses tua sendiri mengandung bahaya di mana peluruhan, kelapukan dari tubuh jasmani ini menimbulkan bahaya-bahaya. Ya. Dulu kita masih bisa trekking ya, naik gunung Batur ya. Tapi sekarang mikir dulu ya. Baru naik 100 meter, mata udah gelap. Ya. Kenapa? Udah nggak kuat. Ya. Nah, ini Bante yang alami sendiri. Nah, ya di Lombok. Naik Bukit Pergasingan baru 100 meter, kok ini mata tambah merapat ya. Gelap, 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 gelap. Wah, stop sudah. Menyerah pada usia. Ya. Biarkan yang muda naik, naiklah. Begitu. Ya. Nah, usia ini menimbulkan bahaya-bahaya. Nah, kalau ibu bapak sekalian bernostalgia tentang hal ini, wah, banyak. Bahkan menimbulkan tertawa ya. Tertawa dalam diri kita. Ya. Nah, kalau nyebrang juga kita anak muda, biarin kendaraan ini lalu lintas padat, kita masih bisa selap-selip. Tapi orang tua yang sudah tertatih-tatih bisa menimbulkan khawatir. Nah, inilah bahaya usia tua. Ya. Yang ketiga adalah bahaya penyakit. Jadi bahaya. Sang Buddha mengatakan tubuh ini adalah ladang kosong. Yang bila tidak dirawat, maka tanaman-tanaman liar, ilalang, itu akan tumbuh. Demikian pula tubuh ini. Bila tidak dirawat dengan asupan-asupan, exercise, akan menimbulkan penyakit. Ya. Coba kita tiduran saja terus. Timbul penyakit enggak? Padahal nggak ngapa-ngapain, tiduran aja terus. Muncul penyakit. Ya, begitu. Nah, apalagi munculnya penyakit-penyakit yang tanpa kita sadari sebenarnya suatu akumulasi yang menimbun tahun demi tahun. Apa? Begitu cek darah ke prodia, hasilnya bintang-bintang. Dari mana itu? Nah, itu adalah bentukan akumulasi yang sangat tanpa kita perhatikan dari asupan-asupan yang kita makan. Nah, muncul itu. Nah, sehingga tidak heran ya seseorang mengalami penyakit-penyakit yang ringan, sedang maupun yang berat. Ya. Begitu.
Nah, inilah bahaya dari penyakit. Bila ladang tubuh ini tidak kita jaga. Ya. Dan yang keempat adalah marana baya. Bahaya kematian. Kalau pulangnya dengan pikiran yang tenang, tapi kalau pikirannya yang buruk, bisa tidak? Bisa ya. Kita mungkin mengatakan kita orang baik-baik, tapi ketika meninggal, dikelubungi oleh keluarga-keluarga, dan mereka berceloteh. Warisan papa di mana ya? Nah, yang ini buat saya. Tidak bisa, itu buat aku. Kamu yang satunya lagi. Nah, walaupun kita dalam keadaan mungkin lemah kesadaran, ya, tapi mendengar hal-hal itu, yang walaupun kita mungkin giat melakukan kebajikan-kebajikan, bila orang-orang terdekat kita melakukan hal itu, muncul apa? Tidak nyaman ya? Tidak nyaman. Kok ketika saya sehat mereka baik-baik? Ketika saya mau menjelang kematian, menimbulkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya. Nah, jadi bahaya kematian ini pun inilah yang tidak kita bisa prediksikan. Apakah yang mampu kita lakukan? Ya. Ibu bapak sekalian, kadang-kalanya kita mengalami penyakit sakit, ya, yang menyebabkan perasaan kita menyakitkan, mengiris, mengerikan, melemahkan vitalitas kita. Kalau orang sakit lemas ya, nggak ada daya semangat, maunya apa? Diperhatikan. Nggak diperhatikan, jengkel nggak? Nah, ya, melemahkan vitalitas. Alih-alih dari hal itu, penyakit ini pun menimbulkan apa? Kecemasan, ketakutan, khawatir, dan pikiran yang berhambur. Dwe me bikawe roga, kata me dwe. Haiko carogo, cetasiko carogo. Nah, ada dua jenis penyakit. Satu penyakit jasmani, satu penyakit hati. Ya. Usia tua pun adalah termasuk penyakit juga. Kelahiran, penyakit juga. Perasaan dendam, penyakit juga. Jadi selain penyakit jasmani yang kita ketahui, ternyata batin ini juga sakit. Nah, kalau sakit, kecenderungannya berhambur tidak? Pikiran kita cemas tidak? Nah, ini pengamatan Bante ketika seseorang sudah tua, lanjut usia, ya. Satu persatu kawan-kawannya telah berpulang. Satu si A pergi, si B pergi, si C pergi. Yang tadinya gengnya ada 10. Satu persatu pupus. Kita yang paling bontot terakhir. Duduk sendirian. Apa yang muncul? Nah, cenderung biasanya kapan dipanggil pulang, kapan dipanggil pulang. Apalagi anak, cucu tidak datang menjenguk. Gitu ya. Aduh, ini kaki udah nggak bisa diatur, kesel, kapan ganti yang baru? Kapan ganti barunya?
Nah, jadi hal inilah, penyakit-penyakit ini menimbulkan kecemasan, ketakutan, khawatir. Dan pikirannya berhambur. Ya tadi, kapan pulang, kapan pulang. Mungkin bacain Parita sama Bante pulang mungkin. Masalah ya. Gitu. Nah, jangankan kita melihat orang lain, melihat diri kita sehingga hal seperti itu pun cemas tidak. Selain usia tua, terus kita kena penyakit. Nah, kalau kita tidak terpelajar, tidak pandai, ya akan guncang, akan goyah. Ya. Tidak hanya Bapak Ibu sekalian, para biku pun memungkinkan untuk goncang. Ya. Dalam kesendirian, tiba-tiba sakit, obat susah didapat. Ya. Walaupun ada kapia, tapi tidak memahami kondisinya ketika sakit. Muncul emosi. Nah, itu bisa terguncang juga. Ya. Terguncang juga. Jadi ketika kita mengetahui atau melihat teman ya yang sakit, biasanya kita yang sehat melakukan apa? Melakukan istilahnya penghiburan atau penguatan ya. Romonya diundang baca parita. Untuk apa? Kesembuh, menguatkan, mengunjungi mereka yang sudah sepuh, yang tua-tua, ya kan? Di mana yang tua-tua ini sudah duduk di kursi roda atau di pembaringan, tidak bisa berdiri, maaf, pupun harus di tempat pembaringan itu dengan aroma-aroma yang tidak sedap. Ketika kita yang hadir di situ, apakah memungkinkan kita juga terguncang? Terguncang ya? Jadi dilema yang kadang muncul ketika kita memberikan penghiburan, penguatan, kalau kita tidak pandai, akan terguncang. Sering membayangkan apa? Kalau diri kita seperti itu, terguncang. Ya, gitu. Nah ini bisa terjadi, ya, terjadi. Ya. Apalagi terguncangnya, memang bila kita tidak memiliki hal-hal yang bacik, ya. Ketika kita mengetahui cenderung pada diri kita sendiri, ketika kita mengalami hal itu, mampu nggak kita tidak terguncang? Ya. Nah, oleh sebab itulah, ya, dalam Dhammapada kisah-kisah itu banyak menceritakan. Contoh, Cunda Sukarika, Cunda penjagal babi, yang dimana kehidupannya tidak melakukan hal-hal yang bermanfaat. Ketika akan meninggal jatuh sakit, apa yang muncul? Ketakutan muncul. Ya, mengeluarkan suara-suara yang tidak sesuai, ya, melakukan perilaku-perilaku yang tidak sesuai, berteriak-teriak, yang pada akhirnya menghantar beliau jatuh ke alam-alam yang tidak menyenangkan. Tapi ada contoh lagi ya. Kalau tadi ayat 15, ayat 16, ada seorang upasaka yang terampil dalam berbuat baik. Ya.
ketika jatuh sakit, nah meminta penguatan, penghiburan dari Biku Sangga. Nah, datanglah Biku Sangga membacakan parita. Ya. Ketika membacakan parita, nah akibat buah-buah kebajikan ini muncul. Nah, dalam Dhammapada kata itu dikatakan 6 kereta surgawi tertampak semua. Tapi pengulangan parita sedang diucapkan oleh Biku Sangga. Tidak mengurangi menghormati rasa hormat terhadap pengucaran sasana itu. Nah, dia mengatakan berhenti. Nah, karena biku itu tidak memahami hal itu, ya mungkin sama seperti kita ya. Orang awam, ya dia ngaco nih pikirannya. Atau keluarganya, wah dia ngaco ini. Jangan-jangan jatuh ke alam yang tidak baik. Ya. Nah, tetapi hal itu setelah dikonfirmasi pada Buddha, Upasaka Dhammika ini mengucapkan berhenti karena itu tadi kereta ini. Nah, setelah biku itu pergi, Upasaka Dhammika pun meminta keluarga untuk melemparkan rangkaian bunga ke salah satu kereta yang dia pilih. Ya. Nah, jadi kita yang awam kadang tidak mengetahui apa yang terbersit pikiran ketika seseorang yang akan pergi. Nah, kadang kita keliru ya, keliru. Kadang juga kita keliru mendengarkan ucapan itu seolah adalah hal yang mungkin menghantar ke arah yang baik, tetapi tidak membuktikan lahir di alam yang baik. Nah, kisah berikutnya apa? Biku Dewadatta. Ketika meninggal, dia mengucapkan apa? Ibu bapak sekalian. Utang saranang gacami, damang saranang gacami, sanggang saranang gacami. Lahir di mana? Tetap di Awici. Ya. Kalau kita yang awam mungkin, wah ucapannya baik. Pasti lahir di alam surga. Ya. Tetapi berbeda kenyataan. Lain lagi syair berikutnya. Putri bungsu dari hartawan Anathapindika Sumana Dewi. Ketika akan menjelang meninggal, memanggil ayahnya dan menyebut ayahnya itu dengan Kanitha Batika, adik laki-laki. Nah, ayahnya yang Sotapana aja salah persepsi. Anaknya ini pikirannya kacau karena menyebut ayah dengan adik laki-laki. Nah, setelah dikonfirmasikan, apa yang terjadi pada Buddha? Buddha menyatakan pernyataan itu benar. Beliau mengucapkan adik kepada Anda karena Anda baru mencapai tingkatan Sotapana. Sedangkan putri Anda, Sumana Dewi, Sakada Gami. Lahir di mana? Surga ya. Nah, tapi kita yang mendengar, oh ini ocehan-ocehannya kok kacau. Ya. Nah, kadang kalau kita yang mengamati mungkin Romo Pandita, ibu-ibu FIB yang mengunjungi orang-orang sakit, nah, kadang ada cerita-cerita aneh-aneh ya. Nah, dia melihat siapa datang, segala apa. Nah, kalau kita, wah jangan-jangan kacau nih pikirannya. Nah, kita tahu. Jadi kita tidak tahu ya apa yang terjadi. Oleh sebab itu, ya tadi Bante katakan di awal, walaupun kita mengenal kedahsyatan parita, gata dan lainnya,
Tapi bagaimana proses itu terjadi, jangan sekali-kali berspekulasi. Ya. Karena momen seseorang akan meninggal atau apapun itu sulit. Tapi kita yang kadang belum sampai meninggal pun, ketika sakit ketuaan, sudah cemas belum? Sudah cemas ya tadi ya. Si A sudah pulang, si B sudah pulang, si C sudah pulang. Ya, kapan dipanggil? Kapan dipanggil? Cemas. Dan penyakit yang lain lagi. Ketika ada kemarahan dan sebagainya, muncul cemas. Ya. Nah, oleh sebab itulah kita harus apa? Berupaya menguatkan diri kita juga. Jangan memberikan sisi penghiburan pada orang lain saja. Ya, memang ketika datang ke rumah sakit, ke rumah duka, apa yang harus lakukan juga selain penghiburan, penguatan kepada mereka, terhadap diri kita juga harus dilakukan. Agar apa? Batin ini tidak goncang. Ya, tidak goncang. Kebajikan-kebajikan kita ini bisa berdiam pada pemikiran saat itu. Itu bagaimana? Ini penting. Ya. Nah, bila juga kita sebagai orang yang memang memiliki kasih, memberikan penghiburan, penguatan ya, kita harus menempatkan diri. Harus memberikan semangat, memberikan pengertian, memberikan perhatian dalam kasih sayang kepada yang si sakit ini. Dengan berlaku sebagai apa? Menempatkan diri sebagai apa? Sebagai teman, kawan atau sahabat. Siapapun. Jadikan sebagai teman, kawan, sahabat. Jadikan sosok kita sebagai pendengar yang setia. Kadang kalau orang yang sakit ngoceh terus ya. Ngeluh macam-macam ya. Dengerinnya bosen gak? Bosen. Apalagi keluarga ya. Aduh ngeluh lagi dia. Ngeluh lagi. Kesel. Nah, bagaimana? Jadi pendengar yang setia. Apa ini? Sambil nanti kita apa? Kita pun berperan sebagai penghibur yang handal. Menghibur dia dengan memunculkan momen-momen yang sangat berkesan yang baik yang pernah dia alami. Bangkitkan. Dan kalau bisa menjadi guru yang terbaik. Menjelaskan hakiki dari kehidupan ini dengan baik. Agar dia teguh tegak. Jangan kita menjadi pemuja kematian. Nah, biasanya kalau batin kita goyah, terguncang, baca parita pun mikirnya, semoga ya, titik ya. Romonya diundang, bantinnya diundang, semoga apalagi sudah sakit parah ya. Bukan tujuan itu. Rama Pandita, Biku, ibu bapak sekalian, ketika diundang ke siapapun yang mengalami sakit berat, hindari pemikiran yang tersesatkan. Yang orang bilang mercy killing. Membunuh dengan cinta kasih. Kesian daripada dia menderita, Bante. Lebih baik dia terlahir di alam yang berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Gitu ya. Itu jadi alat pembunuh yang paling sangat kejam. Apa? Tidak mendatangkan pemikiran pada orang tersebut teguh, tegak pada hal-hal yang baik. Yang memunculkan apa? Malah, waduh, kok saya disuruh pulang ya? Terus cepat-cepat pulang. Dia nggak sayang lagi. Ya udah. Gitu. Jadi harus menghindari. Nah, itulah dilema yang muncul. Ya. Yang dimana orang tidak terpelajar itu akan goyah.
Jadi kita harus pandai. Pandainya apa? Menempatkan diri kita menjadi dia sebagai teman, sahabat dia, kawan dia, sebagai pendengar yang baik. Apapun yang dia omongkan, dia ceritakan, melihat apa, dengarkan dengan baik. Kemudian jadi penghibur yang handal, mengingatkan momen-momen, ingatan-ingatan yang berkesan yang baik-baik. Bangkitkan. Dan terakhir, jadilah guru yang pandai. Menjelaskan hakiki kehidupan ini. Jangan bilang, anicca Pak, ya kalau nggak sembuh ya mati. Shock ya yang sakit ya. Oh ini kok, betul tapinya ya. Kesembuhan ada dua cara ya, sembuh atau mati. Nah, itu pandangan awam ya. Ya, tapi kita bukan bertugas sebagai algojo seperti itu. Kita harus tadi 4 hal ini ya harus diingat ya. Sebagai apa? Teman, kawan. Ya, yang kita empati, memancarkan belas kasihan pada dia. Ya. Kemudian sebagai pendengar yang setia, mendengarkan apa yang dia ingin ucapkan, ingin dia ungkapkan. Baik ataupun buruk, kita dengar. Nah, setelah itu kita menjadi penghibur yang handal. Membangkitkan hal-hal memori yang baik-baik, yang berkesan. Nah, yang mungkin menimbulkan kelucuan juga ya. Nah, kelucuan tapi baik. Nah, misalnya kejadian-kejadian ketika berdana atau apa ya. Mengingatkan hal-hal baik itu. Nah, menjadi guru yang pandai. Mengarahkan pada sisi yang baik, yang terang. Dharma. Ya. Nah, satu sisa contoh yang menjadi suri teladan kita di dalam Nakula Pittu Sutta, di mana saat itu Brahmana Nakula, sang suami ini sakit keras. Lalu apa yang dilakukan oleh istrinya, Nakula Mata? Nakula Mata hanya berkata tadi, jangan meninggal dunia dengan penuh kecemasan rumah tangga. Meninggal dunia dengan penuh kecemasan adalah menyakitkan. Meninggal dunia dengan penuh kecemasan dicela oleh Sang Bagawa. Jangan Anda berpikir, kata Nakula Mata, ketika engkau pergi, aku tidak bisa hidup mandiri, merawat anak-anakku. Aku punya keterampilan, aku bisa memasak, aku bisa menjahit, dan aku bisa menghidupkan. Hilangkan kecemasan itu. Jangan meninggal dunia dengan kecemasan. Begitu. Satu. Atau Anda berpikir rumah tangga, setelah Anda pergi, aku akan mencari pasangan yang lain. Nah, Bante yakin kalau ibu-ibu kuat, laki-laki nggak tahu Bante. Ya, karena seorang ibu cenderung kuat. Ya, setuju ya bapak-bapak ya? Jujur aja Pak. Ya, ya, karena wanita itu lebih kuat memang. Ya, nah, Nakula Mata menasihatkan itu, jangan berpikir itu, aku akan, karena kita udah hidup selibat 16 tahun sejak mengenal Dhamma Sang Tathagata. Sama-sama menjalankan Brahmacharya. Hilangkan pikiran hal itu. Jangan cemas. Ketiga, jangan kau berpikir pula setelah engkau meninggal, aku akan meninggalkan Sang Tathagata dan Sangha. Karena aku akan tetap menyokong Sang Buddha dan Tathagata. Karena Nakula Mata ini ya sudah suci. Ya. Sudah suci. Sudah tingkatan anagami. Ya. Jangan engkau berpikir pula
bahwa setelah engkau meninggal aku tidak memiliki perilaku moral yang tidak baik. Karena hal ini, bila orang mengatakan demikian, Sang Tathagata akan mendukungku. Karena beliau mengetahui bagaimana perilaku moral diriku ini. Karena beliau adalah siswa Arya ya. Nah mungkin moralitas itu akan diruntuhkan lagi. Bahkan Sotapanna pun tidak akan runtuh dalam moralitas. Ya. Rumah tangga, jangan engkau berpikir cemas. Aku tidak bisa menenangkan pikiranku pada keteguhan internal. Artinya menjaga pikiran yang dikuasai oleh loba dosa moha, pengotor-pengotor batin. Tidak. Saya akan berdiam pada pemikiran-pemikiran nilai-nilai luhur. Apa? Sada, meta, hiri, otapa, dan sebagainya. Akan berdiam di situ dalam pemikiran itu selama kehidupan saya. Tidak akan berpikir pada yang mengarah pengotor-pengotor batin. Walaupun beliau saat itu masih tingkat anagami. Belum arahat ya. Nah, ada kemungkinan masih punya pengotoran batin enggak? Masih. Jadi jangan khawatir. Walaupun masih punya pengotoran batin, tidak akan nanti saya berdiam tegak di hal-hal yang buruk itu. Bahkan saya akan menenangkan pikiran saya pada keteguhan internal yang kusala, yang baik-baik. Hilangkanlah kecemasan ini. Dan yang terakhir, keenam, nasihat dari Nakula Mata ini kepada suaminya, Nakula Pitu. Aku akan menegakkan pijakan kaki, pijakan yang kokoh, dan jaminan dalam Dhamma Vinaya. Yaitu apa? Menembus 4 kebenaran Arya dengan sempurna. Ini di mana sosok Nakula Mata ini ketika menghadapi suaminya yang sedang sakit keras itu, dia berperan sebagai tadi, sebagai teman, kawan, pendengar yang baik, ya, penghibur yang handal, dan guru yang terbaik. Jadi beliau dengan memberikan belas kasih, mendorong kebaikan-kebaikan, menasehati dan mengajarkan Dhamma. Dan saat itu setelah selesai, Nakula itu pun sembuh. Kenapa? Dihantarkan pikiran-pikiran yang sakit ini pada hal-hal yang bersifat kusala. Baik. Bukan pada hal-hal yang menimbulkan kecemasan. Apalagi menyuruh, udah cepat pulang sana, cepat pulang. Kamu kan sudah banyak berbuat baik. Apalagi enaknya di kehidupan manusia ini. Ada sedih, ada senang. Mendingan di alam surga. Salah itu. Ya, salah. Ya, jangan dilakukan. Ya, inilah presiden parajika ketiga. Timbulnya parajika ketiga bagi seorang biku yang gugur. Walaupun kita membacakan parita-parita kesembuhan, semujizat apa parita itu tidak tahu prosesnya. Karena kita tidak tahu apa yang terbentuk pemikiran-pemikiran kusala-kusala, nilai-nilai luhur pada si pendengar ini yang akan menopang kehidupan dia sendiri. Nah, jadi kita jangan sebagai agojo ya. Ya? Itu. Nah, inilah nasihat-nasihat yang ingin Santi sampaikan. Bukan nasihat-nasihat, oh ini Pak Bojangga begini-begini ceritanya begini. Ya.
Memang hal itu tertera dalam teks. Tapi bagaimana prosesnya itu? Tanda tanya besar. Mungkin hanya Buddha yang mengetahui. Ya. Kita jangan terus nanti, oh ini cocoknya Parita ini nih dia pulangnya. Oh cocoknya dengan paket ini nih dia pulangnya. Jangan. Ya. Nah, nanti jual paket. Ya. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Nah, jadi kesimpulannya kita yang sebagai orang yang baik itu dalam diri kita sendiri maupun menghadapi orang lain, berupayalah untuk melenyapkan kecemasan-kecemasan. Kalau teman kita sakit, kita berikan hal-hal yang tidak menimbulkan kecemasan. Misalnya apa? Bu, beruntung dokternya tepat. Obatnya pun bagus. Ini rumah sakit bagus loh, terkenal. Tenang saja, pasti sembuh. Yang penting, ikuti nasihat-nasihat dokter ataupun suster. Tunjukkan, katakan. Untuk apa? Menghilangkan kecemasan-kecemasan. Kemudian membangkitkan semangatnya. Mengingatkan hal-hal yang baik. Ingat bahwa kita punya kebajikan. Yakinlah kalau kebajikan kita ini memungkinkan kita akan mendapatkan kondisi-kondisi yang baik. Ya, gitu. Kemudian mengokohkan pada keyakinan. Kalau umat Buddha kokohkan keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kalau umat lain bagaimana? Kokohkan pada keyakinan dia. Jangan kita merubah. Karena bahaya. Kita jadi mesin juga. Ya. Kokohkan. Apa salahnya? Satu kali. Ya mungkin kita berpikir ini belum terbaik. Tapi bagi dia terbaik. Bangkitkan itu. Dan ada sisi yang lebih bermanfaat lagi adalah momen berikutnya. Memuji perilaku bermoral. Kalau dia orang baik, puji perilaku-perilaku baiknya. Mau beragama apapun, puji itu. Itu tidak akan bertentangan. Ya. Memuji perilaku-perilaku bermoralnya. Anda orang baik, Anda seorang dermawan, dan sebagainya. Anda adalah pelatih, latihan-latihan yang terbaik. Itu bangkitkan, puji perilaku-perilaku itu. Ya. Dan selanjutnya diajak, dihantarkan agar pikirannya itu tenang pada pemikiran internal yang baik tadi. Jangan pada pengotor-pengotor batin. Diajak, dihantar, berdiam pada hal-hal yang baik. Lincah kasih, belas kasihan, mudita, UPK, dan sebagainya banyak ya. Nah, itu diajak agar dia tenang. Nah, setelah itu ditegakkanlah pada pijakan kaki, pijakan yang kokoh, dan jaminan dari Dhamma Winaya. Praktek Dhamma dan Winaya. Melihat 4 kebenaran Arya itu. Nah inilah nasihat-nasihat kesembuhan. Ya. Akan membantu dia memunculkan hal-hal yang baik, kusala cita yang baik, pemikiran yang baik. Dan saat pemikiran-pemikiran yang baik ini mempengaruhi apa? Mempengaruhi rupa. Ibu bapak sekalian belajar Abhidhamma ya? Ada kan yang disebut hadaya watu? Ya. Landasan dari batin yang merupakan rupa, hadaya rupa. Nah, kalau pikiran baik, rupanya ini unsurnya itu bagus. Kalau pikirannya jelek, rupanya ini pun jelek. Nah, kalau kedokteran bilang ekor selnya pendek.
Kalau pikiran yang baik, ekor selnya panjang, umurnya panjang, kesembuhan pun cepat. Saya terapinya itu kok. Ibu bapak sekalian bisa memelihara kesehatan itu. Bila apa? Memunculkan pemikiran-pemikiran baik terus menerus. Pengen awet muda ibu-ibu? Nah, munculkan pemikiran-pemikiran baik. Nyata kok. Begitu kita happy, senang, coba lihat cermin. Cantik enggak? Cantik enggak? Tapi kalau lagi marah, cemberut, lihat cermin, cantik enggak? Nah, itu aja. Kenapa? Itulah rupa pikiran bantu. Bagaimana kita mengolah pelatihan-pelatihan ini? Ya. Jadi kalau mau sehat, berpikir baik terus menerus. Nah, udah berapa menit? Jangan-jangan ibu-ibu pada sakit nih. Kapan Bante selesai? Cemas. Ya. Ya. Jadi inilah yang dimaksud nasihat-nasihat kesembuhan. Ya. Bagaimana kita manage diri kita sendiri, bagaimana juga kita memanage orang lain yang mengalami bahaya-bahaya tadi. Bahaya kelahiran, bahaya usia tua, bahaya penyakit, dan bahaya kematian. Ya. Jangan jadi pemuji apa? Kematian. Ya. Jangan memuji sekali-kali. Ya. Tapi kuatkan pasien itu pada hal-hal yang baik. Kemudian kokohkan juga pemikiran kita pada dharma. Baik pada diri sendiri maupun pada sisi pesakit itu. Nah inilah yang ingin Bante sampaikan. Semoga hal yang Bante sampaikan ini ibu bapak sekalian dapat memperoleh manfaat-manfaat dan semoga kita berkembang maju dalam praktik Buddha Sasana. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua satwa hidup